Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum materi kita mulai, terlebih dahulu saya akan present. Aan Pratama, Debat. Marisal, Dewi Angga, Tidak. Indra Anas, Debat. Indra Maulana, Debat. Muhammad Afinanda. Oke. Jadi pada materi pada kesempatan kali ini adalah Bapak Guru akan menjelaskan nanti tentang bagaimana kita nanti melakukan atau merangkai memprogram yang namanya rangkaian microcontroller. Jadi materi sebelumnya itu adalah Anda belajar bagaimana menghubungkan rangkaian microcontroller tersebut ke dalam komputer, yaitu menginstal drivers-nya. Setelah diinstal drivers-nya, maka sistem operasinya siap untuk software yang digunakan pada microcontroller tersebut siap digunakan untuk diprogram dan melakukan eksekusi. Saya berikan kesempatan untuk membaca dari materi tentang microcontroller dan rangkaiannya, bagaimana nanti cara merangkai dan program dari microcontroller tersebut. Oke, silakan dibaca di melalui. Konektor USB, seperti yang di atas ada konektor USB, itu dihubungkan dengan menggunakan kabel USB tersebut. Jadi PCC-nya berasal dari komputer atau laptop yang digunakan. Baik, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Pak. Ya, oke. Apakah pin pada mainboard tidak boleh tertukar?
Ini di atas ada beberapa pin-pin, mulai dari pin input dan output itu tidak boleh sama sekali tertukar, karena kapan tertukar maka proses atau datanya akan tidak bisa terinput, maka akan menghasilkan data error. Kemudian ada lagi pertanyaan? Oke. Apakah ada software khusus untuk memprogram data? Di antara kalian ada yang bisa menjawab dari pertanyaan teman? Saya, Pak. Ya, program microcontroller ini dirancang khusus menggunakan software Arduino F2. Program struktur menggunakan bahasa C++. Oke, selanjutnya sekalian. Oke, jadi ini adalah gambaran dari microcontroller Arduino versi 2. Kemudian di sini di atas tergambar dua kabel ini maksudnya adalah VCC ya. Ini adalah VCC seperti ini, ada ground, ada positif di situ. Yang positif itu yang berwarna hijau. Kemarin. Kemudian yang di sini ada kabel USB, ini yang dihubungkan ke komputer. Seperti ini. Ini dari Arduino ke kemudian rangkaian microcontroller dihubungkan VCC. Karena program yang pertama itu akan melakukan rangkaian LED berkedip. Selanjutnya akan dipasang ketika akan kita membuat rangkaian LED berkedip dengan menggunakan 8 LED seperti ini. Kemarin ada beberapa teman yang mempraktikkan, jadi ini adalah posisi dari kabel yang dihubungkan dari rangkaian Arduino ke rangkaian microcontroller. Jadi ini tidak boleh terbalik sama sekali. Ini ada dari pin Arduino dari kaki 2 kemudian ke pin LED atau yang dikatakan CN6 seperti ini. Dari 2 ke 1 kemudian 3 ke 2 dan seterusnya sampai dengan pin 9 ke 8. Nanti Anda akan merangkai seperti itu. Jadi tidak boleh terbalik. Kalau terbalik itu rentan dengan risiko kerusakan. Nah, ini adalah contoh dari program 8 LED. Jadi nanti akan ada 8 LED tersebut, dia akan hidup mati. Ini adalah perintahnya. Sama dengan nanti program-program lain, itu nanti akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian dengan menggunakan sensor. Ini bisa dikembangkan, kita tambahkan peralatan. Ini adalah programnya. Nanti Anda masukkan ketik di program dengan menggunakan software Arduino-nya. Itu akan Anda mengetik seperti ini, seperti yang di atas itu. Nah, sedikit ada penjelasan tentang fungsi pin seperti ini. Jadi pada mainboard ini ada 13 pin input dan output. Kemudian perintah dasarnya menggunakan perintah write. Nah, ini nanti akan diperagakan untuk rangkaian pertama, yaitu menghidupkan LED di pin 12. Ini nanti setelah dimasukkan VCC ke rangkaian ini, maka dia akan LED ini akan hidup dan akan berkedip seperti ini. Ini adalah rangkaian dasarnya, pin 13, kemudian ada resistor, kemudian ada lampu LED. Selanjutnya kita masuk ke software Arduino-nya. Ini adalah contoh program dari menghidupkan LED, kemudian membuat LED berkedip dan LED berjalan. Itu nanti akan dipraktikkan dan kemudian bisa sampai dengan pada memprogram pada display atau digital.
ini kalau salah satu dari perintah ini yang ada yang salah, maka dia tidak bisa jalan. Jadi dia harus perintahnya seperti ini. Ini perintah yang di Kosea yang harus dipahami ketika kita belajar yang namanya kontrol. Ini perintah dasar. Jadi pula nanti jadi ceritanya ini di program diisi perintah. Ada ceritanya membuat program perintah dari rangkaian mikrokontroler tersebut. Seperti ini. Ini Anda ketik seperti ini, buat setup, ada perintah-perintahnya. Setelah di program kemudian dilakukan proses apa yang kemarin yang dilakukan itu verifying, kemudian di-upload. Di-upload itu akan pindah data ke rangkaian mikrokontroler. Ini untuk bagian dari perintahnya seperti ini. Digital write 13 hide, kemudian delete. Kemudian Anda juga nanti bisa menulis nama pada display tersebut. Saya pernah peragakan menulis nama di situ. Nama yang tertulis pada display digitalnya, kemudian nama juga bisa dibuat sebagai teks yang berjalan. Anda kan pernah lihat lampu di luar yang menggunakan teks yang berjalan, itu menggunakan rangkaian mikrokontroler. Program seperti itu. Anda kan pernah lihat di luar seperti ini. Ini adalah seperti itu. Oke, selanjutnya nanti setiap kelompok saya akan beri kesempatan untuk merangkai dari alat ini, memprogram alat ini dan melakukan proses upload. Sehingga data yang dibuat itu akan bisa terinput di rangkaian ini. Selanjutnya kelompok 1 silakan ke sini untuk melakukan eksperimen atau percobaan.
display yaitu menuliskan nama Anda sendiri, memprogram untuk nama Anda sendiri pada rangkaian mikrokontroler tersebut. Sebagai kesimpulan bahwa setelah mempelajari materi ini, Anda sudah bisa menghubungkan rangkaian Arduino dengan rangkaian mikrokontroler, kemudian menghubungkan pin input dan output, dan kemudian menghubungkan mikrokontroler ke komputer, kemudian membuka software Arduino dan kemudian membuat programnya, dan setelah itu melakukan proses verify dan upload. Ya, demikianlah materi pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran, di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan apa yang didapatkan pada hari ini? Oke, silakan. Setelah menyelesaikan tugas kelompok, maka kami dapat menyimpulkan dari apa yang kita laksanakan, yaitu melakukan proses verify dan proses upload data ke rangkaian mikrokontroler. Oke, jadi kesimpulan yang sangat baik sekali dari teman-teman. Berikan aplaus bagi teman-temannya. Oke, selanjutnya saya akan menyimpulkan sesi akhir dari mata pelajaran kita, yaitu pelajaran mikrokontroler ini. Jadi pada rangkaian tersebut terbagi atas dua, yaitu rangkaian Arduino-nya dan rangkaian mikrokontrolernya. Nah, di situ terdapat ada beberapa pin, kemudian ada juga sambungan untuk memasukkan tegangan pada rangkaian Arduino tersebut. Dan kalian tadi sudah melakukan proses yang namanya proses verify. Proses verify itu adalah memasukkan data, dan setelah itu melakukan upload memindahkan